Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik psikologi ingin menjelaskan tentang materi tes inventori kepribadian dan tes proyeksi diri. Sebelum video ini berlanjut, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Abdillah Wahid. Nama saya Mawar Sari. Nama saya Imam Aprianto. Nama saya Jihan Ashifa. Tes kepribadian, inventori, dan proyektif. Inventori kepribadian merupakan inventori yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur struktur dan segi-segi dari kepribadian atau karakteristik dari cara berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan kata lain, inventori kepribadian atau asesmen kepribadian atau tes kepribadian merupakan tes inventori atau asesmen yang menggambarkan karakteristik individu dengan tujuan agar individu dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri dengan gambaran atau penjelasan yang objektif dan terukur. Tes inventori adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventori merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik-karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventori sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun, perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna, dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Beberapa masalah dalam tes inventori kepribadian adalah definisi kepribadian sedemikian banyak sehingga seleksi yang tepat dari macam-macam definisi kepribadian perlu mendasari pemakaian tes inventori. Tes inventori kepribadian tidak dapat bersifat kultur free, oleh karena itu aspek kultural harus dipertimbangkan. Padahal nilai-nilai kultur selalu berubah, sedangkan di sisi lain tes inventori diharapkan dapat memberikan profil kepribadian yang stabil. Bila tes inventori kepribadian terlalu sensitif terhadap perubahan, maka sulit memperoleh reliabilitas yang tinggi. Adapun kelemahan tes inventori kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu itemnya ambigu dan perintah tidak jelas. Lalu yang kedua, subjek ingin menunjukkan kesan tertentu kepada penguji. Lalu yang ketiga, kesukaran semantik penafsiran yang berbeda. Lalu yang keempat, sikap subjek yang tidak kooperatif. Lalu yang kelima, faking atau tidak jujur. Selanjutnya yang keenam, bila item yang dibuat lebih mengarah ke jawaban-jawaban tertentu, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan ini, tester perlu memahami tes yang hendak digunakan dengan baik sehingga menyajikan tes dengan baik. Selanjutnya itu ada macam-macam tes inventory kepribadian. Yang pertama itu ada Minnesota Personality Inventory, lalu yang kedua itu ada California Psychological Inventory, lalu yang ketiga itu ada Personality Inventory for Children, lalu yang keempat yaitu ada Mellon Clinical Multi-Axial Inventory, lalu yang kelima ada 16 Personality Factor Questionnaire, lalu yang keenam itu ada Edward Personal Preference Schedule, lalu yang ketujuh ada Personality Research Form, lalu yang terakhir yang kedelapan itu ada Jackson Personality Inventory. Tes proyektif adalah tes psikologi yang mengkategorikan kepribadian individu berdasarkan stimulus ambigu. Stimulus bisa berupa kata, kalimat, gambar, foto, bercak tinta yang ambigu dan tidak terstruktur. Tes proyektif menggunakan teori psikodinamika sebagai dasarnya, karena tes proyektif digunakan untuk mengetahui konflik yang tidak disadari, superego, dan emosi terdalam. Teknik proyektif yaitu teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas, atau situasi yang relatif tidak terstruktur. Disebut proyektif karena teknik ini memungkinkan individu untuk dapat memproyeksikan motivasi dalam dirinya terhadap alat tes yang diberikan. Selain membuat gambar, tes proyektif juga mencakup bercerita, melengkapi kalimat, atau melakukan asosiasi kata. Teknik proyektif terbukti mampu memberikan hasil dengan hipotesis yang lengkap. Namun sebagian besar teknik ini kurang diminati, serta tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari para praktisi yang berorientasi psikometri.
Tes proyektif mendapat dukungan yang luas dari para pendukung teori psikoanalisis karena teknik ini berusaha untuk menangkap motivasi tidak sadar yang dimiliki oleh individu. Salah satu teknik proyektif kontroversi, sering dipertanyakan dan sekaligus paling banyak digunakan adalah tes Rorschach. Tes Rorschach merupakan tes proyektif berupa 10 percikan tinta pada kertas yang dibuat oleh seorang psikiater asal Swiss bernama Hermann Rorschach. 10 percikan tinta itu terdiri dari 5 percikan berwarna hitam dan abu-abu, 2 berwarna hitam, abu-abu, dan merah, serta 3 lainnya merupakan campuran dari beberapa warna pastel. Rorschach menunjukkan salah satu kartu tersebut kepada pasien dan meminta untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang mereka lihat dalam percikan tinta tersebut. Tes ini memiliki keterbatasan yang sama dengan tes proyektif lainnya, yaitu dalam pemberian skornya saja. Interpretasi yang diberikan satu tester bisa berbeda dengan yang diberikan oleh tester lain dalam kesempatan tes yang berbeda. Hal ini yang membedakan skor reliabilitas tes Rorschach menjadi rendah. Meskipun usaha untuk melakukan standarisasi terhadap pemberian skor yang telah dilakukan, namun masih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tes ini tidak validitas yang baik. Meskipun begitu, sampai saat ini tes Rorschach masih tetap dimanfaatkan, terutama dalam setting klinis. Dan kelebihan tes proyektif adalah kelebihan atribut psikologis. Dalam tes dapat dideskripsikan dengan jelas dan tepat, sedangkan kekurangan tes proyektif adalah validitas dan reliabilitasnya rendah. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.